Penulis seri Sejarah Penebusan, Pendeta Abraham Pak. 17 Mei 1947, di saat seluruh dunia tengah terseret ke dalam gejolak ideologi, seorang pemuda melintasi garis batas komunisme dan melarikan diri ke selatan demi menuju dunia kebebasan. Berbagai kesulitan dan cobaan berat terbentang di hadapannya. Namun pemeliharaan Tuhan yang terus menjalankan sejarah penebusannya menyelamatkan dia dari berbagai momen bahaya yang mengancam nyawa. Namanya adalah Pak Yun Sik, yang juga dikenal sebagai Pendeta Abraham Pak, penulis dari seri Sejarah Penebusan. Setelah kemerdekaan, arus merah komunisme menelan apapun yang dilaluinya. Di tengah kekacauan itu, Abraham Pak muda menyaksikan sendiri kekejaman Partai Komunis. Ia bergidik ngeri melihat penanaman paham yang tidak manusiawi yang mengajarkan bahwa membunuh orang tua sendiri pun bukanlah sebuah kejahatan, asalkan dilakukan demi partai dan pemimpin. Benih Injil tertanam dalam keluarganya yang telah memeluk agama Buddha selama 5 generasi melalui sebuah tindakan kasih yang hangat dari seseorang. Sebuah uluran tangan sederhana yang meminjamkan payung dan menuntun neneknya ke gereja telah mengubah seisi keluarga dan membuka mata iman Abraham Pak muda. Suatu hari di sekolah minggu ia mendengar gurunya berkata, "Jika kamu bunuh diri, kamu akan masuk ke neraka." Kata-kata itu kelak akan memegang teguh hidupnya di saat krisis yang paling menentukan. Setelah kemerdekaan, kekacauan di Korea Selatan menekan hidupnya lebih keras lagi. Bubur seharga 5 won yang dijual di bawah jembatan Yeomcheon dekat stasiun Seoul yang terbuat dari sisa makanan di pangkalan militer Amerika Serikat terasa lebih mengenyangkan daripada makanan di pasar Namdaemun. Terkadang ia harus bertahan selama 3 hari hanya dengan 1 mangkuk bubur. Abraham Pak muda sering menangis, merindukan orang tuanya dan menyesal karena tidak mengindahkan perkataan mereka. Setelah melewati segala macam penderitaan, ia memilih untuk mendaftarkan diri ke militer. Pada tahun 1948, dia menjadi sukarelawan untuk Badan Pertahanan Nasional. Meskipun ia pergi ke selatan demi mencari kebebasan, tidak ada waktu untuk beristirahat. Ia bergerak melalui peristiwa-peristiwa kelam dalam sejarah modern. Insiden Daegu 1 Oktober, pemberontakan Jeju, pemberontakan Yosu Suncheon, dan banyak lagi. Tak lama kemudian, Perang Korea pecah, bencana terbesar yang pernah dihadapi bangsa tersebut. Ia terjun ke dalam kehancuran perang, berlari tanpa henti melintasi medan tempur antara hidup dan mati, menjaga garis depan pada titik-titik kritis Perang Korea. Kemudian, dalam pertempuran Gosong tahun 1951, paha kaki kirinya terkena tembakan senapan mesin dan ia berdiri di ambang maut. Dalam rasa sakit yang tak terkatakan, ia sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba satu kalimat muncul di benaknya. "Jika kamu bunuh diri, kamu akan masuk neraka." Kata-kata guru sekolah minggunya itu menjadi pembatas antara hidup dan mati. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia membuat janji kepada Tuhan. "Tuhan, jika Engkau menyelamatkan nyawaku, aku akan membaktikan seluruh hidupku di jalan pelayanan." Tiga hari kemudian, ia diselamatkan secara ajaib. Dan ia pun mulai menjalankan janji yang telah ia buat di hadapan Tuhan. Setelah masa tugas militernya berakhir, dengan tekad untuk membaktikan hidup demi menyelamatkan jiwa-jiwa, ia lulus dari seminari dan mulai melayani sebagai penginjil di gereja Dongmasan di kota Masan. Setiap selesai ibadah doa subuh di gereja Dongmasan, ia mendaki sendirian ke tempat bernama Batu Salib di Gunung Muhak.
dan berdoa selama 2 hingga 3 jam dengan sungguh-sungguh memohon kasih karunia Tuhan. Suatu hari, pemuda bernama Jo Jong-gyol, seorang lulusan SMK Masan yang bekerja di bank, mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana darah Yesus di atas kayu salib dapat menyelamatkan manusia dan apa perbedaan darah Yesus dengan darah perampok yang ada di sampingnya? Penginjil Park menjawab, karena darah Yesus adalah darah kehidupan. Namun Jo Jong-gyol yang mungkin tidak sepenuhnya yakin akhirnya meninggalkan gereja. Rasa kegagalan yang mendalam dalam pelayanan menyelimuti dirinya. Aku tidak bisa melanjutkan pelayananku seperti ini. Ia pergi ke gunung bertekad untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui firman dan doa. Pada tanggal 13 November 1960, perjalanan doa yang mempertaruhkan nyawanya pun dimulai. Ia mendaki Gunung Chang'an di Provinsi Jeolla Utara dan berdoa dengan sungguh-sungguh selama 17 hari. Setelah 47 hari, cahaya Tuhan bersinar terang di dalam hatinya. Ia kemudian bertekad untuk pergi ke Gunung Jiri dan melanjutkan berdoa. 3 bulan pertama di Gunung Jiri terasa sangat berat. Cuaca begitu dingin hingga sangat sulit baginya untuk tidur. Dalam kelaparan dan kesendirian, ia bertahan selama 3 tahun, 6 bulan, dan 7 hari tanpa apapun selain dengan doa dan Alkitab. Sekitar 1,5 tahun dalam masa doanya di Gunung Jiri. Pada hari ia menyelesaikan puasa 40 hari yang kedua. Saat sedang sujud berdoa di atas batu, kedamaian yang tak terlukiskan datang menghampirinya. Ia mendengar suara Tuhan berkata, Roma 3 ayat 4. Pada saat itu, perjanjian lama dan baru menyatu di hadapannya sebagai satu wahyu yang utuh. Wawasan yang ia terima di bawah pencerahan Roh Kudus, ia tuangkan ke dalam lembaran-lembaran kertas manuskrip kuning hingga penuh padat dengan tulisan. Ia mengikat manuskrip yang tingginya hampir setinggi dirinya itu dengan tali akar garut, menggendongnya di bahu, menggunakan selimut tentara, dan turun dari gunung. Sejak tahun-tahun awal pelayanannya, ia mengatakan kepada jemaatnya bahwa suatu hari nanti ia akan menerbitkan buku. Isinya sudah selesai, namun ia menunggu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. At this time, we will have the entrance of the author, his son, Pastor Abraham Park, and other dignitaries. Akhirnya pada tahun 2007, tahun ke-50 pelayanannya, sekaligus tahun Yobel Pergerakan Firman, buku pertama dari seri sejarah penebusan silsilah di Kitab Kejadian diluncurkan. 이 책을 읽는 자마다 하나님의 구주사를 깨닫고 하나님의 말씀 앞으로 돌아오는 역사가 있기를 저는 소망합니다. 앞으로 구주사 시리즈가 계속적으로 발간될 예정입니다. 이미 12권의 책을 써놨습니다. Pada saat itu, perhatian para teolog di seluruh dunia dan banyak pendeta tertuju kepada penulisnya. Ia bukanlah seorang teolog, bukan pula seorang sejarawan. Ia mengaku dalam pendahuluan buku silsilah di Kitab Kejadian bahwa semuanya murni adalah pekerjaan Tuhan melalui seorang hamba yang berkekurangan di usia 80 tahun.